Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 245, mengumumkan hadiah. Di serikat berburu, rata-rata tingkat jenius peringkat bumi kelas menengah setara dengan otoritas ahli tingkat Santo Bela Diri. Hal ini juga berarti bahwa ketika Luo Xiu mengeluarkan tugas berhadiah di serikat berburu, dia setidaknya bisa menyewa ahli tingkat Santo Bela Diri untuk turun tangan. Namun, biaya menyewa ahli tingkat Santo Bela Diri sangat mahal. Luo Xiu memperkirakan bahwa dia tidak mampu menyewa ahli tingkat Santo Bela Diri dengan sumber daya keuangannya sendiri. Umumkan tugas berhadiah, kata Luo Xiu setelah tingkat otoritasnya meningkat. Sejauh yang Luo Xiu ketahui, Pangeran Bela Diri sepuh dari Istana Ungu dan Sekte Matahari Hitam dengan basis kultivasi tertinggi tidak akan melampaui basis kultivasi level ketiga Pangeran Bela Diri. Adapun ahli tingkatan penguasa, Wan Liancheng dan pemimpin Istana Ungu sudah mati di tangan Luo Xiu. Sementara tetua penguasa bela diri dari Sekte Matahari Hitam juga sudah dibunuh olehnya dan Yan Yuyu. Bisa dikatakan bahwa selama ancaman Pangeran Bela Diri sepuh ini teratasi, dua sekte besar ini bukan ancaman bagi Luo Xiu. Jadi, tugas berhadiah yang dia umumkan di dalam serikat adalah merekrut dua ahli di atas level ketiga Pangeran Bela Diri. Hadiahnya adalah pil peringkat ketujuh, yaitu pil pemurnian tubuh matahari dan pil musim gugur. Ahli Pangeran Bela Diri menggabungkan jiwa spiritual dan tubuh fisik untuk mencapai tubuh emas. Hal yang diutamakan dalam tingkatan ini adalah pemurnian tubuh. Sementara itu, pil pemurnian tubuh matahari adalah pil pemurnian tubuh peringkat ketujuh. Kemudian, pil musim gugur adalah pil penyembuhan peringkat ketujuh. Luo Xiu juga telah mendapatkan beberapa ramuan spiritual tingkat 7. Saat ini, ramuan spiritual yang dia miliki hanya cukup untuk memurnikan kedua jenis pil ini. Begitu tugas diumumkan, kesadaran formasi akan mengirim isi tugas berhadiah kepada ahli tingkat Pangeran Bela Diri yang memenuhi persyaratan. Jika seseorang menerima tugas, Luo Xiu akan segera mengetahuinya. Adapun waktu selanjutnya, Luo Xiu hanya perlu menunggu dengan sabar. Luo Xiu yakin bahwa selama basis kultivasi ahli yang berpartisipasi dalam tugas berburu tidak melebihi level ke-6 Pangeran Bela Diri, pil pemurnian tubuh matahari dan pil musim gugur cukup untuk menggoda setiap ahli tingkat Pangeran Bela Diri. Di daratan darah utara, Inspektur Musik Xiu duduk bersila di lantai atas loteng. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan samar dan dirinya pun larut dalam kultivasi. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan slip giok dari cincin penyimpanan. Pesan di slip giok tersebut masuk ke lautan jiwanya. Hadiah untuk ahli Pangeran Bela Diri, pil pemurnian tubuh matahari dan pil musim gugur. Ekspresi Musik Xiu tampak sedikit tergerak. Ada banyak ahli pemurnian pil peringkat 6 di daratan darah utara, tetapi hanya ada sedikit master alkimia peringkat 7. Selain itu, tingkat keberhasilan dan kualitas pemurnian pil tidak tinggi. Jadi, semua ahli tingkat Pangeran Bela Diri kekurangan pil peringkat ke-7 untuk membantu meningkatkan basis kultivasi mereka. Terutama pil pemurnian tubuh matahari yang merupakan salah satu pil terbaik untuk ahli tingkat Pangeran Bela Diri dalam memurnikan tubuh emas. Musik Xiu hanya mendapatkan sebutir pil lebih dari 100 tahun yang lalu. Sekarang, dia berada di level ketiga Pangeran Bela Diri. Jika dia bisa mendapatkan sebutir pil pemurnian tubuh matahari lagi dan kualitas pilnya mencapai lebih dari 80%, dia memiliki lebih dari 70% kepercayaan diri untuk menerobos level keempat Pangeran Bela Diri. Dia yakin bisa menerobos ke tingkat Pangeran Bela Diri tahap menengah dari tingkat Pangeran Bela Diri tahap awal. Dari level ketiga ke level keempat terdapat jarak yang jauh. Begitu dia menerobos level tersebut, kekuatannya tentu akan meningkat drastis. Musik Xiu sedikit memicingkan matanya. Kemudian, dia memeriksa isi dari tugas berhadiah tersebut. Istana Ungu dan Sekte Matahari Hitam di wilayah selatan. Dia telah berada di daratan darah utara untuk waktu yang lama dan belum pernah mendengar tentang kedua sekte ini. Jadi, dia mencari tahu, sejenak melalui sistem intelijen internal serikat berburu. Aku, Musik Xiu, mampu menjadi inspektur daratan darah utara dengan basis kultivasi level ketiga Pangeran Bela Diri. Kekuatanku termasuk unggul di antara ahli dengan tingkat yang sama. Kedua sekte ini memang memiliki dua ahli tingkat Pangeran Bela Diri,
tapi basis kultivasi mereka nggak lebih dari level ketiga pangeran bela diri. Aku bisa melawan mereka dengan mudah. Mu Zixiu mempertimbangkannya dan memutuskan untuk mengambil tugas ini. Orang yang mengumumkan hadiah sudah menandai dalam tugas bahwa diperlukan 2 ahli tingkat pangeran bela diri untuk saling membantu. Jika dia terlambat mengambil tugas, kuota tugas ini mungkin akan direbut orang lain. Meskipun dirinya adalah ahli tingkat pangeran bela diri yang hebat, untuk meningkatkan basis kultivasinya dan menemukan sumber daya kultivasi, persaingan di antara mereka tetap sangat sengit. Apalagi, makin tinggi basis kultivasi seseorang, sumber daya seperti ini akan makin berharga. Baru setengah hari berlalu sejak Luo Xiu mengumumkan tugas berhadiah dan dia sudah menerima beberapa pesan. Ini baru setengah hari dan sudah ada 6 ahli pangeran bela diri yang menerima tugas ini. Kelihatannya, benda seperti pil peringkat ke-7 sangat langka. Di Serikat Berburu Kota Esomi, Luo Xiu telah mendapatkan informasi perihal orang-orang yang mendaftar. Dia harus memilih 2 dari 6 ahli tingkat pangeran bela diri. Dalam informasi itu, terdapat tanda bahwa ada 6 ahli yang memiliki basis kultivasi pangeran bela diri. Tentu saja, orang yang tertarik dengan tugas ini pasti bukan hanya ke-6 ahli tingkat pangeran bela diri ini. Hanya saja, ada banyak ahli tingkat pangeran bela diri yang tinggal terlalu jauh dari sini. Jika tidak, hadiah berupa 2 butir pil peringkat 7 pasti akan menarik perhatian lebih banyak ahli tingkat pangeran bela diri. Mu Zixiu, dari ke-6 ahli pangeran bela diri di dalam informasi, Luo Xiu melihat nama yang familiar. Inspektur Daratan Darah Utara ini pernah bertemu dengan Luo Xiu. Selain itu, dari Kaisar Bela Diri ke-8, Luo Xiu mengetahui bahwa untuk dapat duduk di jabatan inspektur suatu wilayah, seseorang harus memiliki kemampuan yang kuat. Tanpa diragukan lagi, jika Mu Zixiu bisa ikut membantunya, Pangeran Bela Diri sepuh dari Istana Ungu dan Sekte Matahari Hitam sama sekali bukan ancaman. Basis kultivasi Mu Zixiu adalah level ketiga Pangeran Bela Diri. Di antara 6 ahli tingkat Pangeran Bela Diri, ada juga seorang ahli level keempat Pangeran Bela Diri yang bernama Ning Hezu. Bagaimanapun juga, hal ini berkaitan dengan keselamatan anggota keluarga Luo Xiu. Jadi, ahli tingkat Pangeran Bela Diri yang diundang tentu saja harus sekuat mungkin. Jadi, Luo Xiu sama sekali tidak ragu. Melalui sistem tugas, dia memastikan bahwa Mu Zixiu dan Ning Hezu, kedua ahli tingkat Pangeran Bela Diri, mengambil tugas tersebut. Tidak sampai 3 hari, Ning Hezu tiba di Serikat Berburu Kota Esomi. Orang ini adalah seorang pria parubaya yang kekar dan berotot dengan 2 kapak disilangkan di belakang punggungnya. Sekujur tubuhnya juga memancarkan aura liar. Kedua belah pihak bertemu di salah satu ruang kerja serikat. Siapa di antara kalian yang mengumumkan tugas? Setelah Ning Hezu masuk ke ruangan, dia melihat seorang pria dan seorang wanita duduk di ruangan. Dia pun bertanya kepada keduanya dengan curiga. Tatapannya pertama kali tertuju pada Yan Yuyu. Lantaran basis kultivasi wanita ini adalah penguasa bela diri, Ning Hezu merasa bahwa kemungkinan besar adalah wanita ini yang mengumumkan tugas tersebut. Adapun anak muda yang hanya memiliki basis kultivasi level ketiga Raja Bela Diri, dia langsung diabaikan oleh Ning Hezu. Kamu pasti senior Hezu, aku yang mengumumkan tugas. Luo Xiu perlahan-lahan bangkit, lalu menangkupkan tangan sambil tersenyum padanya. Kamu, sepasang mata gelap Ning Hezu terbelalak. Kemudian, perhatiannya baru jatuh pada anak muda yang hanya memiliki basis kultivasi tingkat Raja Bela Diri ini. Dengan basis kultivasi level ketiga Raja Bela Diri, kamu bisa mengumumkan hadiah tingkat Pangeran Bela Diri. Tugas itu seharusnya diumumkan oleh seorang jenius di tingkat peringkat bumi. Kalau aku enggak salah ingat, ahli level ketiga Raja Bela Diri perlu mendapatkan penilaian jenius peringkat bumi tingkat rendah. Usiamu seharusnya masih belasan tahun, kan? Ning Hezu menilai Luo Xiu dari atas ke bawah dan matanya memancarkan sedikit keterkejutan. Di Serikat Berburu, ada banyak ahli bela diri tingkat Pangeran Bela Diri, namun, sangat sedikit jenius yang bisa mencapai penilaian peringkat bumi. Khususnya mereka yang telah mencapai basis kultivasi tingkat Raja Bela Diri di usia remaja. Mereka memiliki banyak waktu untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Selama mereka tidak mati, pencapaian masa depan mereka tidak terbatas. Luo Xiu tersenyum dan mengangguk. Dia tidak menyebutkan berapa umurnya dan juga tidak menyebutkan bahwa dia sebenarnya berada di penilaian peringkat bumi menengah. Selain itu, tingkat otoritasnya di dalam serikat bahkan lebih tinggi dari Ning Hezu yang merupakan ahli Pangeran Bela Diri. Hehe, awalnya, aku berencana untuk mencari ramuan spiritual di Gurun Gunet, lalu mencari Master Alkimia peringkat 7 untuk membantuku memurnikan pil. Kebetulan, kamu mengumumkan tugas berhadiah di serikat. Keberuntunganku benar-benar bagus, kata Ning Hezu sambil tersenyum.
Gurun Gonet yang dia sebutkan tidak terlalu jauh dari kota Esomi. Di sana adalah tempat yang berbahaya dan dipenuhi banyak binatang iblis kuat di atas kelas 6. Namun, Luo Xiu mendengar maksud lain dari kata-kata Ning Hezu, yaitu hadiah dari tugas. Luo Xiu tidak peduli tentang ini. Ahli tingkat pangeran bela diri yang menerima tugas tidak berhubungan dengannya. Ahli itu datang ke sini karena hadiah dari tugas ini. Mereka tidak memiliki hubungan persahabatan dan tentu hanya melihat hadiah dari tugas ini. Sambil membalikkan tangannya, Luo Xiu mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia meletakkannya di atas meja dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah pil peringkat ke-7, hadiah dari tugas ini." Senior Hezu bisa melihatnya dulu. Ning Hezu tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya tanpa berbasa-basi dan mengambil 2 botol giok itu. Kemudian, dia membuka tutup botol dan mencondongkan hidungnya lebih dekat untuk mencium baunya. Dia menuangkan kedua pil itu dan memeriksanya dengan cermat. Benar, ini memang pil pemurnian tubuh matahari dan pil musim gugur. Setelah Ning Hezu memastikannya, dia memasukkan kembali pil tersebut ke dalam botol giok dan meletakkan botol giok di atas meja. Sebelum tugas selesai, tentu saja tidak ada aturan untuk mendapatkan hadiah terlebih dahulu. Apa yang dia lakukan barusan adalah memastikan apakah hadiahnya asli atau tidak agar tidak menyia-nyiakan usahanya nanti. Tapi, aku sangat penasaran, dengan basis kultivasi tingkat Raja Bela Dirimu, bagaimana kamu bisa mendapatkan pil peringkat ke-7 ini? Ning Hezu tiba-tiba bertanya, kalau kamu masih punya pil lebih dari kedua jenis pil ini di tanganmu, aku bisa menukarnya dengan batu vitalitas dan harta berharga. Alasan mengapa Ning Hezu berkata demikian adalah karena basis kultivasi pemuda berjubah hitam ini tidak tinggi. Jadi, dia tidak bisa menggunakan pil peringkat 7 ini untuk dirinya sendiri. Lebih baik dia menjualnya dengan harga batu vitalitas dan harta yang cocok untuk meningkatkan kultivasinya. Hehe, Senior Hezu benar. Dengan basis kultivasiku yang hanya tingkat Raja Bela Diri, tentu saja enggak memungkinkan untuk mendapatkan pil peringkat 7. Aku benar-benar enggak punya pil lebih. 4 butir pil untuk tugas berhadiah ini diperoleh dari guruku, jelas Luo Xiu sambil tersenyum. Oh, siapa gurumu? Tanya Ning Hezu. Guru telah memberitahuku bahwa tanpa persetujuannya, aku enggak boleh memberitahukan namanya kepada orang lain. Kuharap Senior Hezu bisa memakluminya. Dalam hal ini, Ning Hezu tertawa ringan dan tidak bertanya lebih lanjut. Memang ada banyak ahli tersembunyi yang tidak suka ditanyai tentang urusan duniawi. 2 hari kemudian, Mu Zixiu juga tiba di kota Esomi. Kamu orangnya? Ketika Mu Zixiu melihat bahwa orang yang mengumumkan tugas berhadiah ternyata adalah pemuda yang direkomendasikan olehnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar raja, ekspresinya tampak terkejut. Oh, kakmu mengenal adik ini? Tanya Ning Hezu sambil tertawa di samping. Mu Zixiu mengangguk. Aku merekomendasikan Dik Luo Xiu dalam pertempuran perebutan gelar raja setahun yang lalu. Jelas, Mu Zixiu dan Ning Hezu mengenal satu sama lain. Pertempuran perebutan gelar raja, Ning Hezu sedikit terkejut dan menoleh ke samping untuk menatap Luo Xiu. Dik, kamu sungguh mengejutkanku. Kamu berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar raja dengan basis kultivasi level ketiga Raja Bela Diri. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang semua orang ketahui, basis kultivasi terendah untuk berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar raja adalah ahli dengan basis kultivasi sekitar level ke-7 tingkatan raja. Tiba-tiba, tatapan Ning Hezu kembali terpaku. Tunggu dulu, namamu Sura, mungkinkah kamu dengan Raja Sura? Ketika Luo Xiu mendengar ini, dia langsung menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Semua ini hanya kebetulan, aku enggak ada hubungannya dengan Raja Sura. Seniormu juga pernah menanyakan hal ini padaku. Benar, Raja Sura itu memiliki gelar Raja Bela Diri peringkat pertama. Sementara kamu hanya memiliki basis kultivasi level ketiga Raja Bela Diri. Ning Hezu juga menggelengkan kepalanya. Dia merasa pikirannya tadi benar-benar agak konyol. Hehe, ada yang Kak Hezu nggak ketahui. Ketika Dik Luo Xiu berpartisipasi dalam pertempuran perebutan gelar raja, basis kultivasinya baru level kedua tingkatan raja. Mu Zixiu sedikit tersenyum dan tatapannya tertuju pada tubuh Luo Xiu dengan makna yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun dengan basis kultivasi Luo Xiu, hampir tidak mungkin bahwa dia adalah Raja Sura, Mu Zixiu selalu merasa bahwa pemuda bernama Sura ini tidak sederhana. Dia telah menyelidiki asal-usul Sura ini sebagai inspektur dan menemukan bahwa nama aslinya adalah Luo Xiu. Dia baru berusia 18 tahun. Selain itu, yang lebih sulit dipercaya adalah basis kultivasinya masih pemurnian tubuh pada usia 12 tahun. Hanya dalam 5-6 tahun, dia telah mencapai tingkatan raja.